Baik, selamat pagi anak-anak semuanya. Puji Tuhan, kita bersyukur pada pagi hari ini bertemu dalam keadaan sehat walaupun secara online ya. Karena kondisi dan keadaan kita nggak bisa tatap muka, tapi itu tidak mengurangi semangat kita di dalam belajar. Bapak berharap anak kelas 3 yang sekarang lebih semangat ya, terlebih kamu sudah naik kelas. Selamat ya atas kenaikan kelasnya. Nah, selama di kelas 3 anak-anak kalian sekalian semuanya, Bapak yang akan mengajar mata pelajaran TIK ya. Pelajaran TIK itu apa sih? TIK itu teknologi informasi dan komunikasi. Nah, jadi selama mulai bulan ini sampai bulan Juni ke depan, Bapak yang akan mengajarkan pelajaran TIK. Dan biasanya di pelajaran Bapak itu Bapak akan mengajarkan materi dulu, bahannya ya, cara-caranya, baru praktek. Nah, karena kondisi sekarang ini Bapak hanya bisa mengajar materi dulu. Nah, prakteknya belum bisa. Nah, prakteknya kamu praktek di rumah saja kalau kamu punya komputer. Tapi kita berdoa saja ya, nanti di bulan September kita bisa tatap muka dan di situ kita bisa praktekkan semua yang sudah kita pelajari. Nah, anak-anakku sekalian, pelajaran komputer ini pelajaran yang sangat penting sekali di masa-masa yang sekarang, di masa kecanggihan teknologi ya. Orang yang tidak tahu dengan komputer maka dia akan tertinggal sendiri ya. Dan Bapak percaya anak-anak kami adalah anak-anak yang pintar. Nah, makanya kita harus belajar ya. Nah, di bab 1 ini, di bagian pertama ini, anak-anakku sekalian, kita belajar mengenai desktop Windows. Apa sih itu desktop Windows? Nah, desktop Windows itu adalah jendela program. Ketika kita membuka komputer, menyalakan komputer atau laptop, maka apa yang tampil pertama itu yang disebut dengan jendela Windows atau desktop Windows ya, jendela program. Nah, baik. Yang ada dua hal yang kita pelajari di pertemuan yang sekarang ini, walaupun tidak bertemu secara langsung ya anak-anakku sekalian. Yang pertama adalah Bapak akan jelaskan apa sih itu yang disebut dengan wallpaper ya. Wallpaper itu gambar yang tampil ya. Wallpaper, biar jelas dulu ya, biar nggak salah. Wallpaper itu gambar yang selalu terlihat di desktop Windows. Jadi ketika kita buka komputer, kita nyalakan komputer, maka akan terlihat di monitor. Nah, apa yang terlihat di monitor itu yang disebut dengan desktop Windows, wallpaper ya. Nah, nanti Bapak akan jelaskan nanti bagaimana bentuknya dan bagaimana cara mengubah tampilan wallpaper itu ya. Nanti Bapak akan kasih videonya. Bapak akan pakai laptop Bapak ya. Jadi laptop maupun komputer biasa itu hampir sama perintahnya, hanya saja yang membedakannya nanti bentuk Windows-nya ya. Kalau dia Windows 2010, Windows 7 ya, Windows 8 ya, hanya itu nanti yang membedakan, tapi itu pun beda hanya sedikit saja ya. Nah, jadi yang kedua nanti ya, Bapak akan jelaskan bagaimana cara yang kedua adalah screensaver ya. Nah, screensaver itu apa? Screensaver itu adalah gambar yang bergerak.
Kalau tadi wallpaper adalah gambar yang tampil di desktop Windows. Kalau ini adalah gambar yang bergerak. Nah, munculnya kapan munculnya? Munculnya itu ketika komputer sedang tidak digunakan. Ya, tapi masih nyala. Komputernya tidak digunakan tapi masih nyala. Masih hidup. Ya. Nah, itu nanti yang akan Bapak jelaskan. Nah, apa kegunaan daripada screensaver ini, nak? Kegunaannya, fungsinya adalah mencegah kerusakan layar monitor yang ditinggal lama dalam keadaan hidup. Jadi kan komputer itu ada monitornya. Monitor itu tampilan, ya. Nah, monitor itu bisa rusak. Rupanya kalau tidak mengaktifkan screensaver. Ya, apalagi kalau laptop atau komputer itu sering ditinggal ketika dalam masa udah dinyalakan atau hidup. Ya. Nah, ini pentingnya kita belajar hari ini. Oke, nanti bisa lihat ya, ikutin videonya. Bapak akan jelaskan bagaimana cara mengubah wallpaper dan yang kedua adalah screensaver. Nah, baik. Yang pertama Bapak jelaskan, ini yang disebut dengan di layar ini yang disebut dengan desktop Windows. Nah, tampilan ini, gambar ini yang disebut dengan wallpaper. Ya, wallpaper. Nah, bagaimana cara mengubahnya? Ya, cara mengubahnya yang pertama kita klik kanan mouse di sini. Di layar ini. Kita klik kanan mouse. Ya, perhatikan ya. Klik kanan mouse, kemudian di bagian bawah itu ada personalis. Klik di situ, maka akan muncul beberapa pilihan. Ya. Nah, pilihannya seperti ini. Kalau dia Windows 7, ya. Windows 7. Kebetulan komputer Bapak masih menggunakan Windows 7 atau Windows 7. Nah, di sini kita bisa lihat di bagian bawah ini, nak. Bagian bawahnya di situ ada yang disebut dengan tulisan desktop background. Desktop background. Klik di situ. Nanti kita pilih di sini. Nah, Bapak coba pilih, Bapak clear dulu, Bapak pilih yang nomor ini, yang ini. Kemudian setelah pilih itu, ya, di bawah ada save change. Save change di bagian bawah sini. Sorry, nah, klik. Udah langsung berubah. Kira-kira tampilannya berubah. Kita lihat. Ya, berubah. Ya, ini tampilannya. Ayo kita rubah lagi. Ulang lagi. Klik kanan mouse. Klik kanan ya. Di mouse ini mouse. Jadi yang diklik adalah sebelah kanan, bukan sebelah kiri. Klik kanan mouse. Ya, baru kita klik personalis. Klik personalis itu klik kiri mouse, ya, bukan kanan lagi, kiri mouse. Klik, maka akan muncul tampilan seperti ini. Setelah muncul tampilan seperti ini, cari tulisan desktop background. Nah, akan muncul di sini. Bapak akan pakai yang kartun ini, yang karakter ini. Akan ganti. Baru, oh ini dulu, ada posisi gambar, ada fill. Ya, fill ini penuh, ya. Terus ada fit. Kalau dia fit itu hanya ada bagian hitam atas dan bawah. Dia agak kecil gambarnya. Ya.
Coba kita lihat ya, seperti ini. Jadi ada jarak, ada warna hitam di sini. Ini jarak, ini warna hitam, lihat mouse-nya ya, pointernya ini hitam, jadi enggak full ya, enggak full ya. Oke, kalau dia ini kan fit ya, terus kita pilih stretch. Nah, gimana hasilnya? Kita lihat, kita minimize dulu ini. Nah, ini langsung full ya, full gambarnya, wallpapernya. Terus kita cari yang tile ini, klik. Seperti apa gambarnya? Ini nanti gambarnya akan kelihatan kecil-kecil tapi banyak. Oh, salah. Bapak cari yang inilah ya, kita ganti ya, yang ini aja nih. Yang kecil-kecil. Oh, ini lebih bagus kita pakai gambar manual ya, supaya langsung ini dia. Ini ada gambar manual, mana gambar manualnya ini? Nah, ini ada gambar manual. Misalnya gambar ini orang. Nah, kita pilih tile tadi, tile, terus save. Maka hasilnya seperti apa? Ini dia besar. Ini agak ada setengah, terus ada di sini sebelahnya ya. Nah, terus center itu gimana hasilnya? Itu kecil, dia hanya ada di tengah-tengah ya. Ini ada di tengah-tengah gambarnya. Nah, itu hanya bentuk tampilannya aja ya, posisi gambar aja itu ya. Jadi yang penting tadi caranya, pertama klik kanan mouse di desktop ini, klik kanan mouse, kemudian pilih personalis, terus klik desktop background, cari di situ mana background yang kamu suka atau wallpaper yang kamu suka. Save change. Udah, oke. Udah jadi dia ya. Cari yang lain. Ini berubah ya, jadi begitu. Itu yang pertama, cara mengubah wallpaper. Sekarang cara mengubah yang disebut dengan screensaver ketika kita matikan. Nah, caranya itu hampir sama dengan yang tadi. Ini Bapak ganti dulu ya wallpapernya dengan warna lain, dengan warna yang cerah. Udah. Oke, sudah. Nah, sekarang Bapak akan ubah screensavernya. Caranya klik kanan, sama seperti tadi di mengubah wallpaper. Klik kanan mouse, kemudian di personalis ya, klik kiri mouse. Nah, nanti di bagian bawah tadi sebelah kiri Bapak ini ada desktop background, terus ada Windows color, itu warna Windowsnya, terus ada sound di sini, tapi jangan yang sound, ini ada di sebelahnya adalah di situ tulisannya
screensaver. Nah, screensaver tampilannya seperti ini. Ada tampilan setelah kita ketik begitu. Kita lihat noun. Sini ada noun. Cari, ada beberapa model-modelnya. Nah, kalau sudah model begitu, maka dia ada bola-bola, ada apa di situ, balon kecil yang muter-muter. Ini nanti yang akan bergerak. Nah, coba kita klik preview. Nah, apa maksudnya preview ini? Preview ini untuk tampilannya nanti kalau sudah jadi. Klik previewnya. Nah, itu dia. Keluar screensavernya seperti itu. Ya. Oke. Kalau sudah mau seperti itu baru kita klik ampli. Nah, ini ampli atau oke. Nah, terus di sini ada wait. Wait itu ada waktu nunggu. Kalau dia sudah 1 menit ditinggal komputernya, maka akan muncul screen savernya. Ya, seperti ini akan muncul. Ya. Nah, oke, kita kasih model lain. Selain itu ada digital. Nah, ini ada digital jam digital. Ya. Terus ada lagi bentuk. Nah, ini ada juga model seperti ini. Coba kita klik previewnya ya, gimana bentuknya nanti screensaver. Nah, ya seperti ini. Jelaskan. Nah, jadi begitu. Ketika komputer kita tinggal 1 menit, maka akan muncul tampilan screensaver seperti ini. Ya, mudah-mudahan bisa terlihat ya. Oke. Nah, jadi kedua poin yang tadi yang Bapak jelaskan secara singkat. Nah, mudah-mudahan kamu bisa pahami. Kalau masih agak kurang paham, kurang ngerti, diputar lagi video ini. Ya, putar lagi supaya kamu bisa ingat. Ya. Dan untuk lebih jelasnya nanti ya kita tunggu kapan bisa tatap muka. Ya. Jadi yang pertama, materi yang Bapak akan kirim itu kamu baca. Setelah kamu baca, kamu salin di buku PS ya. Di buku PS salin pelajaran unit 1 ya. Nanti di atas catatan itu tulis nama kamu ya, supaya nanti Bapak nggak salah nilai ya. Tulis nama kamu, terus baru babnya tulis bab 1. Kalau bab 1 baru teruskan materinya aja yang kamu tulis ya, catatannya salin. Setelah kamu selesai salin, baru kirim ke Bapak. Nah, setelah selesai itu baru kamu dengarkan videonya, tonton videonya ya, cara Bapak tadi ya menjelaskannya. Oke, itu aja ya anak-anak sekalian, belajar dengan semangat ya, tulisnya yang rapi ya, yang serius nulisnya, jangan asal. Nanti kalau kamu tulis asalan berarti kamu sendiri nanti yang kelebakan, nggak bisa, yang susah nanti membacanya, nggak ngerti yang kamu tulis itu ya. Belajar melakukan hal apapun itu dengan serius, dengan sungguh-sungguh, dengan teliti ya. Sebab ketika kita mengerjakan sesuatu itu, walaupun dia tidak begitu penting atau apapun itu, ketika kita kerjakan dengan serius, dengan sungguh-sungguh, maka hasilnya bisa luar biasa ya. Belajar melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu dengan harapan hasilnya lebih baik dari orang lain. Demikian saja anak-anakku sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi semuanya.